Di video ini saya akan membahas hal yang paling dasar dari kontaktor teman-teman. Yang dimana jika teman-teman baru pertama kali masuk ke jurusan teknik listrik, pasti akan disuguhi dengan pembelajaran kontaktor. Jadi jika teman-teman belum tahu nih, apa sih rangkaian kontrol kontaktor? Tolong disimak dari awal sampai akhir. Nah, jadi fungsi dari rangkaian kontrol kontaktor ini adalah yang pertama yaitu untuk mematikan dan menghidupkan kontaktor teman-teman. Jadi hanya untuk mematikan sama menghidupkan saja ya, tidak boleh dijadikan beban. Khusus hanya untuk mematikan dan menghidupkan kontaktor. Bukan kontaktor saja, bisa menghidupkan relay atau mematikan relay, dan juga bisa untuk menghidupkan relay timer dan lain-lain. Untuk pembahasan itu nanti saya akan bahas lebih detail lagi. Sekarang saya fokuskan ke rangkaian kontrol kontaktor. Nah, di sini saya contohkan adalah kontaktor yang merek SIN ya, supaya teman-teman lebih paham. Sebenarnya di tiap merek juga rata-rata hampir sama untuk penomoran kode-kode yang ada di kontaktor ini. Di sini kan sudah ada nomor-nomor pengkodeannya, ada A1, A2, ada nomor 135 dan lain-lain. Nah, yang rangkaian kontrolnya saja yang mana? Yaitu contohnya di sini yang A1, A2, yang coil ya, ini sudah termasuk rangkaian kontrol. Dan untuk nomor 13, 14 adalah normally open. Rata-rata sih untuk normally open itu nomornya 13, 14. Nah, ini adalah rangkaian kontrol teman-teman. Dan selanjutnya 21 dan 22. 21, 22 ini biasanya normally close atau NC. Rata-rata sih di merek yang lain pun nomornya sama, 21, 22. Nah, yang membedakan tuh biasanya yang sisi sebelah sini. Kalau di sini tuh nomornya 11, 12 untuk normally close ya. Karena di sini saya tambahkan kontak bantu untuk kontaktor SIN ini. Sebenarnya hanya 11 saja. Tapi di merek lain pun ada yang 2NO, 2NC dan penomorannya beda, tergantung merek masing-masing. Nah, jadi untuk rangkaian kontrol tuh hanya segini teman-teman. A1, A2, 13, 14, 21, 22. NONC dan koilnya. Maka dari itu, untuk rangkaian kontrol ini tidak boleh dijadikan beban. Seperti yang sudah tadi saya bahas, yaitu khusus untuk mematikan dan menghidupkan kontaktor atau relay timer saja. Tidak boleh dijadikan beban. Untuk pembebanan sudah saya bahas ya di video sebelumnya, yaitu di 135 dan 246 ini khusus beban. Nah, jika saya contohkan ke rangkaian kontrol ke simbol-simbolnya ya, bisa jadi kayak gini teman-teman, lihat. Nah, ini adalah contoh rangkaian kontrol kontaktor pengunci teman-teman. Di sini juga sudah ada penomorannya. Dari mulai inputan pasa masuk ke MCB 1 pasa, lalu ke push button stop dan push button start, lalu ke kontaktor dan ke NO pengunci. Nah, di sini ada kontaktor. Kontaktor ini biasanya untuk simbol A1 dan A2. Dan di sini ada NO. NO ini adalah 13, 14 seperti yang tertera di samping sini, lihat 13, 14. Biasanya NO ini sebagai pengunci jika kita dipasangkan dengan push button. Ini adalah simbol-simbol yang sederhana ya. Nah, nanti di e-booknya ya, saya lagi proses membuat e-book rangkaian kontrol. Di sana sangat jelas sekali tentang persimbolannya. Ditunggu saja teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ini adalah pemasangan 3D-nya teman-teman. Jadi pemasangan ke salah satu kontaktornya, yang dimana untuk rangkaiannya tadi sudah saya perlihatkan ya. Tapi di sini jalur pengkabelannya sama aja seperti rangkaian kontrol tadi, yaitu dari pasa atau MCB ya dimasukkan ke stop. Lihat dari nomor 2 dimasukkan ke start 3, lalu ke A1, A2 kontaktor ini, lalu ke netral. Nah, di sini untuk penguncinya yaitu dari 3, 4 masuk ke 13, 14. Nah, ini adalah penguncinya seperti yang tertera tadi di rangkaian kontrol. Nah, cukup simpel teman-teman untuk rangkaian kontrol kontaktor. Jadi hanya segini saja, tidak boleh dijadikan beban, khusus hanya rangkaian kontrol saja. Nah, jika teman-teman masih pembelajaran, mudah-mudahan teman-teman paham dengan apa yang saya jelaskan. Karena rangkaian ini sangat dasar sekali dan paling banyak sekali dipakai di industri-industri dan sering digabungkan dengan rangkaian-rangkaian yang lain. Maka dari itu teman-teman wajib mengetahui rangkaian kontrol ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.